Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, perkenalkan nama saya Nyimas Nispu Saharani dengan NPM C1C021044 dari kelas D Akuntansi Universitas Bengkulu. Di sini saya bersama teman-teman saya yaitu ada Dea Aprilia Damayanti, Lina Yulianti, dan Fadila Dia. Di sini kami akan menyelesaikan tugas pengantar akuntansi yaitu menjelaskan ulang video yang telah diberikan oleh dosen pengampu saya yaitu Bapak Madani Hatta, SE, MSI, AKSIE. Baiklah, pada chapter pertama tadi itu sudah menjelaskan tentang accounting in action yang telah dijelaskan oleh teman saya Tulina Yulianti. Dan pada chapter 2 ini tentang recording process. Jadi recording proses ini tuh pencatatan. Seperti yang kita ketahui tadi kan sudah dijelaskan bahwa akuntansi itu memiliki 3 aktivitas. Yang pertama yaitu identifikasi, lalu recording atau pencatatan, dan yang ketiga itu pelaporan atau communication. Nah, jadi setelah tahap identifikasi tadi, kita itu memasuki tahap pencatatan. Tahap pencatatan tersendiri itu memiliki tiga aktivitas. Yang pertama itu tahap pencatatan. Tahap pencatatan itu kita mencatat transaksi berdasarkan bukti transaksi yang sudah kita identifikasikan tadi. Nah, kita mencatat bukti transaksi tersebut ke dalam jurnal. Jurnal ini tersendiri terbagi menjadi 2, yaitu ada jurnal umum dan jurnal khusus. Untuk jurnal umum ini terdiri dari beberapa kolom, yaitu ada kolom tanggal, terus kolom keterangan akun, kolom referensi, kolom debit, dan kolom kredit. Untuk mencatat transaksi tersebut kita catat secara kronologis, atau kronologis itu disebut dengan dicatat secara urut berdasarkan waktu transaksi tersebut. Nah, lalu untuk jurnal khusus tersendiri itu terbagi lagi menjadi beberapa jurnal, yaitu ada jurnal penerimaan kas, jurnal penjualan, jurnal pengeluaran kas, dan jurnal pembelian. Nah, lanjut ke tahap kedua yaitu ada tahap pengklasifikasian. Maksudnya tahap pengklasifikasian di sini yaitu kita memposting transaksi tadi yang ada di jurnal umum ke buku besar. Maksud dari memposting ini yaitu memindahkan semua transaksi tersebut dari jurnal umum ke buku besar. Lalu yang ketiga yaitu ada tahap pengiktisaran. Maksudnya di sini yaitu kita menjumlahkan setiap saldo dari setiap akun tadi yang ada pada buku besarnya tadi kita pindahkan ke dalam neraca saldo. Nah, neraca saldo itu sendiri apa? Jadi neraca saldo itu adalah daftar yang memuat akun-akun beserta saldonya masing-masing pada tanggal tertentu. Nah, jadi lanjut saja setelah menjelaskan tahap pencatatan tadi, kita lanjut ke bagian 2-nya yaitu pengertian akun. Jadi setelah kita ketahui tadi kan kita mengidentifikasi akun-akun tadi atau mengidentifikasi transaksi-transaksi tadi kan. Jadi sini tuh ada beberapa akun. Jadi akun itu tersendiri adalah mencatat pengaruh dari suatu transaksi. Dan akun itu memiliki 5 aktivitas utama, yaitu ada akun aset, akun liabilitas, akun ekuitas, akun beban, dan akun pendapatan. Nah, setiap akun-akun tersebut terbagi lagi menjadi subkelompok. Dalam akun aset tersendiri yaitu ada aset lancar, aset tidak lancar. Aset tidak lancar ini ada aset tetap, dan ada properti investasi, ada investasi jangka panjang, dan aset tak berwujud. Lalu ada aset lainnya. Nah, jadi untuk aset lancar ini tuh ada, dalam aset lancar ini tuh ada akun individualnya lagi. Nah, dalam aset lancar ini tuh ada kas, piutang, equipment, terus peralatan atau yang disebut dengan supplies, terus sewa dibayar di muka atau prepaid rent, dan persediaan barang dagangan lainnya. Lalu untuk aset tidak lancar yaitu tanah, bangunan. Untuk aset tidak lancar tadi kan ada aset tetap. Nah, dalam aset tetap ini tuh ada tanah, ada bangunan, ada mesin, ada kendaraan. Nah, lalu tuh ada lagi akumulasi penyusutan. Nah, maksudnya akumulasi penyusutan ini tuh kontra dari aset tetap tadi. Karena kenapa kita sebut tanah, bangunan itu sebagai aset tetap? Karena dia memiliki manfaat lebih dari 1 tahun. Sedangkan aset lancar itu hanya memberikan manfaat kurang dari 1 tahun. Sebagai contoh saja, sebagai misalkan kas, saya memiliki uang sebesar
50.000. 50.000 itu tidak akan berjangka sampai 1 tahun ya kan? Bisa saja dalam beberapa menit 50.000 itu langsung habis. Jadi kas itu termasuk dalam aset lancar. Sedangkan aset tetap untuk tanah bangunan itu kan kita tidak mungkin langsung menghabiskan dalam beberapa jam langsung habis, kecuali emang kita dalam keadaan yang memungkinkan kita untuk menjualkan tanah atau bangunan tersebut. Nah, untuk properti investasi itu seperti kita menginvestasikan rumah kita untuk membuka investasi apa gitu kan. Jadi kita sebagai rumah itu sebagai modal kita untuk investasi tersebut. Lalu ada investasi jangka panjang. Investasi jangka panjang itu ada investasi saham dan investasi obligasi. Nah, kita akan mempelajari investasi saham dan investasi obligasi ini pada pembelajaran keuangan 2. Itu ada di semester atas nanti. Lalu ada aset tak berwujud ini ada paten, hak cipta, waralaba, terus merek dagang dan goodwill. Nah, untuk aset tak berwujud ini kita dapat misalkan kita memiliki suatu merek. Nah, yang kita merek ini misalkan kita mempunyai merek bedak. Nama bedak ini kita anggaplah bedak bagus. Nah, kita merek bedak bagus ini. Nah, sedangkan misalkan si Dea ini juga pengen membuat merek bedak, tetapi kan kita sudah mendaftarkannya terlebih dahulu merek bagus ini. Tetapi Dea ini sudah mengeluarkan merek bedak bagus ini terlebih dahulu. Jadi kita dapat meminta kerugian kepada Dea sebesar berapapun itu agar kita dapat mendapatkan merek bedak tadi. Lalu ada aset lainnya. Aset lainnya itu ada aset tetap yang umur manfaatnya sudah habis, namun masih dimanfaatkan oleh perusahaan. Maka aset tersebut tidak boleh disajikan sebagai aset tetap. Nah, lalu selanjutnya ada bagian akun liabilitas. Bagian akun liabilitas ini kan liabilitas jangka pendek. Untuk liabilitas ini tuh biasa disebut dengan hutang. Nah, untuk liabilitas jangka pendek ini ada utang usaha, utang dagang. Nah, itu pun juga maksudnya liabilitas jangka pendek itu kita berhutangnya tidak akan lebih dari 1 tahun atau lebih dari periode tertentu. Nah, lalu ada liabilitas jangka panjang itu ada utang obligasi, ada utang wesel jangka panjang, lalu ada utang hipotek dan utang bank jangka panjang. Lalu selanjutnya ada ekuitas. Ekuitas ini terdiri dari modal saham dan saldo laba atau retained earnings. Dalam modal saham tersendiri ada beberapa modal saham lagi yang dibagi. Ada modal saham biasa, agio saham biasa, terus ada modal saham preferen, terus ada saham treasury. Nah, untuk saldo laba ini ada saldo laba dan ada dividen. Lalu selanjutnya itu setelah ekuitas tadi kan ada pendapatan dan ada beban. Nah, untuk pendapatan ini sebenarnya pendapatan dan penghasilan itu berbeda ya. Tapi saya lupa. Jangan ngomongnya. Aku ingat. Oh. Penghasilan tuh lebih luas daripada pendapatan. Oh. Penghasilan tuh misalkan fotokopi kok jual fotokopi kok kan perusahaan jasa kan. Tapi nyoko peralatannya kok sudah menyusut. Lajanya nak jual mesin fotokopi kok seharga 9 juta. Tapi ada yang nawar 10 juta. Nah, jutanya itu tidak ditulis ke dalam pendapatan, tapi ditulis ke dalam penghasilan dalam bentuk. Seingat aku itu yang Bapak jelas. Ya, soalnya aku tadi salah sebut akun nih kok 5 akun aktivitas utamanya kok. Tapi kata Bapak kalau kita masih nyebutkannya pendapatan tidak masalah kan, kecuali kalau kita menyebutkan apa cek itu nah. Ya, lanjut Bella. Nah, jadi selanjutnya setelah ekuitas itu ada penghasilan. Di dalam penghasilan ini tersendiri ada sub kelompoknya lagi, yaitu ada pendapatan dan keuntungan atau gain ya. Nah, jadi ada akun individualnya lagi. Untuk pendapatan ini ada pendapatan jasa dan pendapatan penjualan. Pendapatan jasa ini kita dapatkan dari perusahaan jasa. Kalau untuk penjualan itu kita dapatkan dari perusahaan dagang. Lalu untuk keuntungan.
Keuntungan ini terdapat dari keuntungan dari penjualan aset tetap dan keuntungan dari penjualan investasi. Selanjutnya yaitu 5 akun utama tadi ada beban. Nah, untuk beban ini ada beban dan kerugian, atau kerugian ini kita sebut sebagai loss. Nah, untuk beban ini tuh ada harga pokok penjualan. Harga pokok penjualan ini untuk perusahaan dagang. Lalu ada beban gaji, ada beban sewa, beban bunga, beban perlengkapan, beban peralatan, dan lain sebagainya ya, dan ada beban penyusun, dan pokoknya beban itu banyak. Lalu ada kerugian dari penjualan aset tetap dan kerugian dari penghentian aset tetap. Nah, sebagai contohnya seperti ini. Misalkan saya membeli perlengkapan senilai 100.000. Enggak deh. Misalkan saya membeli perlengkapan senilai 100 juta. Nah, jadi membeli perlengkapan senilai 100 juta secara kredit. Jadi, saya nulisnya ke dalam buku jurnal umumnya, yaitu perlengkapan bertambah di posisi debit sebesar 100 juta, dan akun yang terlibat selanjutnya itu bukan cash, melainkan account payable. Kenapa account payable? Karena kita tadi kan membayarnya secara kredit kan. Jadi kita tidak bisa mengatakan jika uang kita tuh telah keluar, karena kita membayarnya tadi secara kredit. Jadi setelah perlengkapan di posisi debit sebesar 100 juta, selanjutnya ada account payable di posisi kredit sebesar 100 juta. Nah, bentuk paling sederhana dalam pencatatan ini adalah dapat disimpulkan dengan huruf T, yang mana untuk T-nya itu di posisi debit dan kredit, dan untuk bagian T kan seperti ini kan. Jadi posisi kanan ini ada debit, dan di sini posisi kiri ini ada kredit. Nah, untuk tengah-tengahnya ini sebagai pemisah antara debit dan kreditnya. Nah, lalu juga tuh ada sistem pembukuan berpasangan. Maksudnya sistem pembukuan berpasangan atau yang biasa kita kenal dengan double entry system adalah sistem yang mencatat yang dimana mencatat transaksi yang satu berada di posisi debit dan satunya berada di posisi kredit, dan mana hasil antara posisi debit dan kredit itu selalu sama. Nah, lalu aturan debit dan kredit ini berlaku dalam praktik bisnis. Nah, seperti yang kita tahu kan bersama dasar akuntansi itu aset sama dengan liabilitas plus ekuitas. Jadi untuk aset itu selalu berada di posisi kanan, dan posisi kanan itu selalu dan pasti debit, saldo normalnya pasti debit. Sedangkan untuk liabilitas dan ekuitas itu kan berada di posisi kiri. Nah, untuk di posisi kiri ini selalu dan pasti terus bersaldo normal kredit. Tetapi untuk aset ini di sebelah kanan ada beberapa macam akun yang bersaldo normalnya kredit. Seperti akumulasi penyusutan dan cadangan piutang tak tertagih. Nah, untuk akun liabilitas ini, untuk seluruh akun liabilitas itu bersaldo normal kredit. Tetapi untuk akun ekuitas tidak 100% bersaldo normal kredit. Untuk ekuitas ini ada dividen dan treasury share itu bersaldo normal debit. Nah, selanjutnya itu ada saldo normal. Saldo normal ini sangat mudah dipahami karena jawabannya cuma ada 2. Kalau nggak ada di posisi kredit, pasti di posisi debit. Dan itu pasti selalu sama seperti itu. Lalu saldo normal ini selalu merujuk pada setiap penambahan. Artinya, jika ada akun kas yang merupakan aset perusahaan memiliki saldo normal debit, maka ketika terjadi transaksi yang mengakibatkan kas perusahaan bertambah, maka akun kas akan dicatat pada jurnal posisi debit. Tetapi, jika terjadi transaksi yang mengakibatkan kas perusahaan berkurang, maka akun kas akan dicatat pada jurnal posisi kredit. Jadi tidak semua untuk posisi debit itu kan penambahan. Lalu kalau untuk posisi kredit itu pengurangan. Misalkan contohnya seperti ini. Kita membeli kita telah memberikan jasa kepada pelanggan dan sudah dibayar secara 100.000 kepada dan pelanggan tersebut sudah membayar 100.000 kepada kita. Maka pada jurnal umumnya kan kas bertambah di posisi debit sebesar 100.000 dan service revenue berada di posisi kredit sebesar 100.000. Selanjutnya yaitu ini
mencatat transaksi ke dalam jurnal. Setiap terjadi transaksi, dan ketika transaksi tersebut dicatat pada jurnal umum, maka minimal melibatkan 2 akun. Boleh saja misalkan pada posisi debit ini kita melibatkan akunnya itu ada 7, dan pada posisi kredit ini kita melibatkan akun 3. Itu tidak apa-apa. Yang penting untuk saldo akhirnya bernilai sama. Nah, lalu selanjutnya yaitu ada mempostingnya ke buku besar. Setelah transaksi tersebut dicatat dalam jurnal, maka langkah selanjutnya yaitu kita memposting transaksi tadi ke buku jurnalnya. Nah, setiap akun itu memiliki 1 buku besarnya masing-masing. Jadi, misal pada akun kas ini kita sudah pindahkan semua kan tadi transaksinya, sudah kita bikin. Jadi, pada buku besar kas kita tulis semua kas, lalu berdasarkan tadi kasnya kan ada di debit, kita pindahkan ke buku besarnya pada sisi debit, lalu ada posisi kredit, kita pindahkan ke posisi kredit juga. Sampai semua akun yang berada di jurnal umum tadi kita posting semuanya ke buku besar. Nah, langkah selanjutnya setelah kita memposting ke buku besar tadi yaitu menyusun neraca saldo. Kenapa kita perlu menyusun neraca saldo ini? Karena kita perlu menghitung selisih antara jumlah pada sisi debit dan jumlah pada sisi kredit, dan menempatkan saldo akun tersebut pada sisi yang lebih besar. Lalu, jumlah total debit dan total kredit pada neraca saldo harus seimbang. Neraca saldo yang seimbang saja belum tentu benar, apalagi neraca saldo yang tidak seimbang. Ada faktor yang menyebabkan kenapa neraca saldo kita itu seimbang tetapi belum ada faktor yang menyebabkan neraca saldo kita itu sudah seimbang tapi belum dipastikan benar. Karena dapat kita lihat nanti pada jurnal penyesuaiannya. Nanti kan sudah membuat neraca saldo ini kita membuat jurnal penyesuaian kan. Jadi ada beberapa hal yang tadi tuh seperti yang pertama ada transaksi yang tidak terjadi, ada transaksi yang tidak terjurnal. Yang kedua, transaksi yang terjurnal tetapi ditempatkan pada posisi yang salah. Lalu ada transaksi yang terposting 2 kali. Lalu ada transaksi telah dijurnal tetapi kita menggunakan akun yang salah. Lalu yang terakhir itu ada kesalahan dalam perhitungan penjumlahan. Nah, setelah kita menyusun neraca saldo tadi itu, selanjutnya itu siklus akuntansi. Dalam siklus akuntansi ini tuh ada 9 kalau nggak salah. Yang pertama itu kita mengidentifikasi transaksi tadi. Lalu yang kedua kita mencatatnya ke dalam jurnal umum. Setelah mencatat ke jurnal umum yaitu kita mempostingnya ke buku besar. Setelah memposting ke buku besar, kita membuat neraca saldo. Setelah membuat neraca saldo, kita membuat jurnal penyesuaian. Setelah membuat jurnal penyesuaian, yaitu kita membuat neraca saldo disesuaikan. Setelah membuat neraca saldo setelah penyesuaian tadi itu, kita membuat laporan keuangan. Nah, untuk laporan keuangan ini dimulai dari membuat laporan laba rugi, membuat laporan perubahan ekuitas, lalu membuat laporan perubahan keuangan, dan laporan arus kas serta catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya kita membuat jurnal penutup. Nah, jurnal penutup ini berfungsi untuk menjadi kan jurnal penutup ini kan sebagai jurnal pada akhir periode tersebut. Nah, jurnal penutup ini bisa berfungsi untuk jurnal untuk saldo awal pada periode selanjutnya. Nah, jadi yang dapat saya jelaskan tentang recording proses ini ya yang seperti saya jelaskan tadi. Apabila teman-teman ada yang ingin bertanya atau kurang puas bisa dipertanyakan. Baiklah, kepada teman-teman saya, apabila ada yang ingin bertanya, saya persilakan. Saya ingin bertanya. Iya, Fadila, saya persilakan. Saya ingin bertanya mengenai menurut Anda lebih praktis mana menggunakan buku besar T atau buku besar biasa? Itu saja pertanyaannya. Baik, Fadila, terima kasih atas pertanyaannya. Kalau menurut saya pribadi ya, sebenarnya lebih praktis menggunakan buku besar T. Karena kan menggunakan buku besar T itu kan kita hanya perlu garis Y seperti ini dan garis X di tengah-tengahnya seperti ini kan. Nah, sedangkan kalau misal kita menggunakan buku besar biasa itu, kita itu perlu membuat beberapa kolom. Dimulai dari sisi kolom pertama itu ada
kolom tanggal. Setelah ada kolom tanggal, ada kolom keterangan. Setelah kolom keterangan itu ada kolom ref, lalu ada debit dan kredit. Nah, sebelahnya lagi itu ada kolom saldo, yang mana kolom saldo ini menunjukkan saldo akhir dari buku besar tersebut kan, dari akun buku besar tersebut. Nah, dalam saldo ini juga terbagi lagi menjadi dua kolom nih, ada kolom debit dan kolom kredit. Nah, jadi menurut saya itu masih praktis menggunakan kolom buku besar T ya. Dan buku besar T itu cuma di atasnya tuh kita perlu menuliskan nomor referensi akun tersebut dan dan nama akun tersebut. Dan menurut saya lebih praktis menggunakan buku besar T dibanding buku besar biasanya. Jadi begitu Fadila. Baiklah, terima kasih nih Mas atas jawabannya. Sama-sama Fadila. Apabila ada yang ingin ditanyakan lagi? Izin bertanya nih, Mas. Iya, Lina, saya persilakan. Mengapa beban akumulasi penyusutan peralatan dikategorikan sebagai beban? Itu saja pertanyaan saya, silakan dijawab. Terima kasih. Baik, Lina, terima kasih atas pertanyaannya. Kenapa beban akumulasi penyusutan itu dikatakan sebagai beban? Seperti yang sudah saya katakan tadi kan, akun akumulasi penyusutan itu merupakan akun kontra pada kelompok aset. Nah, yang mana akun ini mengurangi akun utamanya. Nah, sedangkan beban ini kan dapat kita akui sebagai beban jika kita sudah menerima manfaatnya. Kenapa kita akuinya sebagai beban penyusutan? Karena kan penyusutan ini kan dapat kita hitung tuh dari sisa dari akun yang terpakainya kan, dari berapa jumlah akun yang terpakai, kita kalikan dengan jumlah perlengkapan atau peralatan itu sendiri. Jadi kita dapat akunnya sebagai beban penyusutan peralatan. Jadi Lina, itulah jawaban saya. Apa bisa dimengerti? Terima kasih nih Mas. Sama Lina. Dea, apabila ada yang ingin dipertanyakan? Mengapa, boleh tak tanya penasaran, mengapa akun pendapatan diterima di muka dijadikan itu boleh tak? Yang materi kau tak, Gran? Jangan dong. Nggak tahu. Coba jelas dikit. Mengapa akun pendapatan di muka dijadikan bagian dari akun kelompok liabilitas? Nah, itu lebih kelompok ambo, anjir. Materi ambo. Tak sih? Iya. Boleh tak? Materi kau? Kau. Oh, itulah, tak tahu. Nanya apa, tidak salah. Skip. Aduh, lu itu cari dulu. Nah, ada tuh katanya cek ke B. Tidak apa-apa, aku tanya ngambil dari jurnal penyesuaian, dari jurnal koreksi, dak jawabannya, dak? Salah kau. Si telah terjurnal atau Tahu, itu kan lebih tuh. Mana? Kan tadi kan kenapa kita bisa mengatakan neraca saldo itu sudah terposting tapi salah. Anu sih ngomongnya tuh? Enak aku ketik belaran. Aduh, aku masih mikir kata-katanya. Coba BW, apa tujuan dari neraca saldo deh? Oke. Bela. Halo. Izin bertanya. Iya deh, silakan. Saya ingin bertanya, apa tujuan dari dilakukannya neraca saldo pada tiap-tiap akunnya? Terima kasih. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Dea Aprilia. Tadi kan, apa tujuan dibuatnya neraca saldo? Tujuan membuat neraca saldo ini kita untuk melihat sisi debit dan kredit antara yang sudah kita posting ke buku besar tadi apakah sama atau tidak. Karena biasanya dalam memposting kita ke buku besar itu menghasilkan nilai pada posisi debit dan kredit yang berbeda. Nah, sedangkan kalau seimbang saja kita belum tentu benar, apalagi sudah tidak seimbang. Jadi, makanya perlu dibuatnya neraca saldo ini. Apa bisa dimengerti, Dea? Ya, terima kasih. Sama-sama. Nah, apa ada pertanyaan lagi? Nah, jika sudah tidak ada pertanyaan lagi, jadi itulah penjelasan singkat saya tentang chapter 2 yaitu recording in process. Apabila saya terdapat kesalahan dalam
penjelasan tadi saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.